Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari kita menyenangkan. Kita terhindar dari COVID-19. Jadi materi kita hari ini adalah seni rupa tiga dimensi. Di sini ada peta konsep dari seni rupa tiga dimensi. Ada pengertian karya seni rupa tiga dimensi, jenis karya, teknik karya, dan lain-lainnya. Ada contoh juga nilai estetika dan proses karya. Lanjut ke pengertian karya seni tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3D ya, merupakan seni rupa yang secara fisik bentuknya dibatasi dengan tiga sisi, yaitu panjang, sisi lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada di sebuah ruangan ya, sebuah unsur ruang menjadi salah satu unsur pembeda antara karya seni rupa dua dimensi dengan karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi, seperti gambar ya, satu sisi aja. Sedangkan dimensi karya tiga dimensi dapat dilihat dari dua sisi atau lebih ya, bukan cuma satu sisi aja. Lanjut. Secara spesifik, unsur-unsur yang ada di dalam seni rupa tiga dimensi yaitu seperti berikut. A. Mempunyai panjang, lebar, tinggi, menempati ruang dan bisa dilihat dari segala sudut pandang. Kalian catat ya unsurnya. Jenis karyanya apa aja? Berdasarkan fungsi dan tujuannya, karya seni rupa tiga dimensi dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni. Jadi seni rupa ini merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan ekspresi dan keindahan daripada fungsi sebagai kepuasan pandangan mata saja. Biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Jadi dia mementingkan keindahan atau ekspresi, tidak terlalu mementingkan kegunaannya. Lanjut ke seni rupa terapan tiga dimensi. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tetapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahan. Jadi seni rupa terapan ini dia mempunyai lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan. Misalnya contohnya seperti baju, masker, itu kacamata juga itu termasuk seni rupa terapan. Lanjut ke teknik karya seni rupa tiga dimensi. Berikut beberapa teknik seni rupa tiga dimensi yang dapat Anda terapkan. Teknik aplikasi. Teknik seni rupa ini adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni penjahit, yakni dengan cara menempelkan beberapa macam potongan kain yang telah digunting seperti bentuk bunga, bintang, bulan, ataupun bentuk lainnya dalam sebuah kain. Tujuannya adalah sebagai hiasan untuk memperindah pakaian. Kita lihat di mana contohnya. Jadi di sini ada beberapa teknik aplikasi ya. Jadi di teknik aplikasi ini kita menjahit seperti ini, menjahit rumah dari kain-kain bekas. Kita tempel dengan menggunakan jahitan ya, kayak gini. Kita bikin sebuah tas, kita tempel jahitan apa namanya, kain lining ini. Seperti ini kita tempel kain bekas atau kain berwarna, kita buat sebuah karya jahit seperti tas, boleh gantungan kunci pun boleh. Ini menarik mungkin. Seperti itu contohnya ya. Lanjut ke teknik mozaik. Teknik ini adalah teknik menggambar dengan memakai bentuk geometris tertentu. Tujuan menggunakan geometris ialah sebagai pengganti bahan utama pewarna.
Dengan adanya mozaik, media seni tidak terlihat polos dan lebih memiliki corak tertentu. Jadi di teknik mozaik ini gimana bentuknya? Kita tengok ya. Ini salah satu teknik mozaik. Biasanya di teknik mozaik ini kita menggabungkan benda-benda kecil dan kita susun dan kita bentuk sebuah karya. Misalnya kita pengen membuat karya seperti ini, karya burung hantu. Di sini ada karya buat bunga kupu-kupu dan ini lebih bagus lagi. Jadi mozaik ini susunan sebuah benda kecil-kecil itu kita susun dan membentuk sebuah karya. Bisa kita bentuk sebuah lukisan juga. Lanjut. Teknik merakit. Teknik merakit dilakukan dengan cara menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Cara menyambung tersebut dinamakan merakit, sedangkan rakitan ialah hasil karyanya. Merakit dapat diterapkan pada benda-benda yang lebih kompleks seperti miniatur kapal, pesawat, ataupun alat transportasi lainnya. Gimana bentuk teknik merakit ini? Jadi di sini ada karya seni rupa tiga dimensi dengan teknik merakit. Jadi di sini ada karya pesawat dengan teknik merakit menggunakan eh, apa namanya ini Lego, menggunakan Lego. Biasanya kalian tahu Lego biasanya main-mainan anak-anak. Di sini menggunakan jerami dan bentuk sebuah karya patung. Ini Lego juga. Ini susunan kayu-kayu, mungkin kayu-kayu bekas disusun dan dibentuk sebuah karya yang bagus. Jadi teknik merakit ini kita rakit gitu karya seni rupa tiga dimensinya kita susun-susun. Nah ini katanya seperti miniatur kapal kita susun dan kita buat sebuah karya patung atau dan lain-lain. Lanjut ke teknik pahat. Teknik memahat yakni teknik karya seni dengan membuang atau menyisihkan bahan-bahan yang tidak perlu digunakan. Alat yang biasa digunakan adalah martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Biasanya teknik pahat ini digunakan pada beberapa karya seni seperti patung dan miniatur. Kita tengok ya bentuk karya seni pahat. Di sini, kalau di karya seni patung, teknik pahat ini merupakan eh, termasuk teknik yang paling sulit karena memahat itu kita memotong bagian benda yang kita bentuk ini. Jadi kalau kita salah memotong berarti karya kita gagal atau tidak bagus jadinya. Jadi teknik pahat ini susah, nggak boleh salah. Ini beberapa contohnya. Biasanya digunakan pada ukiran, patung boleh, di batu boleh juga. Sini ada bahan-bahannya katanya martil, pahat, kikir dan lain-lain. Teknik pahat ini biasanya menggunakan pahat khusus ya. Pahat kayu beda dengan pahat untuk batu ya. Kalau di sini saya tengok ini pahat kayu dan bentuknya ini berbeda-beda. Jadi nggak lurus seperti ini, nggak lurus saja. Pahat ini ada yang lengkung, ada yang miring, ada yang lurus saja, ada yang melengkung kayak gini. Itu pahat-pahat yang digunakan untuk mengukir atau membuat patung. Teknik cor. Teknik cor ialah sebuah teknik karya seni yang diaplikasikan dengan cara membuang zat cair tertentu pada sebuah alat cetakan khusus. Bahan cair yang sering digunakan ialah bahan-bahan yang terbuat dari karet, semen, logam, dan lain-lain.
teknik ini lebih cocok dipakai biasanya bangunan yang kita tahu kan teknik cor ini itu membuat patung. Nah, di sini teknik cornya menggunakan logam bisa kayak gini bentuknya. Ini karyanya. Bisa dengan semen juga. Ini menggunakan logam. Ini. Jadi teknik cor ini tekniknya mencetak, mencetak. Jadi cairan yang mau kita bentuk ini cairan logam ini kita masukkan ke cetakan. Jadi membentuk sebuah karya seni tiga dimensi. Seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, di karya seni rupa, apalagi seni rupa dua dimensi maupun tiga dimensi ini masih sama unsur-unsur seninya seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Kalian harus pahami ini apa unsur-unsur seni rupa. Ini adalah fondasi dasar dari seni rupa ya. Nah, di karya seni rupa tiga dimensi ini ada seni kriya. Kriya merupakan karya seni yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan dan memperhatikan segi bentuk fisik dan segi keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni rupa terapan. Jadi kriya ini termasuk karya seni terapan. Biasanya terapan ini mementingkan fungsi ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Dalam membuat kriya juga ada teknik-teknik pembuatan yang biasa digunakan antara lain teknik pahat ukir. Bali merupakan daerah paling banyak menggunakan seni kriya pahat seperti patung arca yang menggunakan bahan baku batu andesit. Bahan pembuat seni kriya selain batu biasanya menggunakan logam, tulang, kayu, bahkan sampai kulit hewan sebagai bahan dasarnya. Jadi di kriya ini ada juga teknik ukirnya. Nah, sama ya, ini kriya. Patung ini bisa juga dijadikan mempunyai nilai fungsi. Bukan cuma mengandalkan keindahan aja, kan patung juga di fungsi, mempunyai nilai fungsi ya. Di sini ada kriya pahatnya. Di sini pahat sama dengan yang tadi ya, seni patung tadi. Pahat kayu yang digunakan biasanya pahat kayu. Jadi kalau teknik pahat ini di kriya ini biasanya terletak ke bangunan rumah ya. Jadi misalnya kita bentuk pintu misalnya itu kan termasuk karya seni rupa tiga dimensi. Dia memiliki nilai fungsi kan selain keindahan. Jadi pintu ini bisa untuk keluar masuk, bisa menutup. Lanjut ke teknik butsir. Teknik menambah dan mengurangi objek dengan menjadikan bahan utama tanah liat dan sejenisnya karena bersifat lunak. Jadi teknik busir ini biasanya bahannya yang digunakan ini bahan lunak seperti tanah liat dan lain-lain. Jadi kalau kalian menggunakan teknik busir ini pada tanah liat, ini salah satu alat untuk membuat sebuah patung dari tanah liat. Ini kalau di kayu atau batu kan kita menggunakan pahat. Kalau ini alat untuk membuat bentuk-bentuk karya seni rupa tiga dimensi. Ini ada yang bentuknya lubang, ada bentuknya nggak ada lubangnya dari kayu ini. Ini salah satu contoh karya seni rupa tiga dimensi dari teknik busir ya. Dan ini ada juga. Nah, ini
Karya saya ketika kuliah dulu menggunakan teknik busir ya, membuat sebuah patung wajah orang dengan tanah liat. Lanjut ke masih karya tiga dimensi kriya ya. Teknik batik. Pemuatan kain batik menggunakan teknik cap tulis dan teknik lukis. Orang Indonesia biasanya menggunakan teknik batik tulis dalam membatik. Jadi contoh karya seni kriya ini ada juga batik. Ini yang baju yang saya pakai ini juga baju batik. Jadi kalau biasanya orang Indonesia menggunakan batik tulis ya, menggunakan bahan canting namanya. Ini bentuk cantingnya. Dan bahannya lagi ini kayak lilin gitu. Biasanya malam namanya. Ini contoh-contoh alat-alatnya seperti wajan. Kalian catat yang malam, kompor dan canting. Ini alat-alat yang digunakan untuk membatik tulis ya. Lanjut ke teknik tenun. Indonesia kaya akan keragaman dan corak dalam menghasilkan kain tenun. Tenun itu terdiri dari dua jenis yaitu tenun songket dan tenun ikat. Perbedaan tenun ini terdapat pada cara pembuatannya dan bahannya. Tenun songket dibuat dengan benang perak, emas dan benang sutra. Katanya ada dua jenis katanya, tenun songket dan tenun ikat. Jadi tenun songket ini biasanya ke baju adat ya. Baju adat itu kayak adat Melayu, Minang itu bajunya emas-emas itu biasanya songket namanya. Dan alat tenunnya ada yang ukurannya sedang ya kayak gini alat tenunnya. Dan biasanya ada yang besar juga. Kalau songket biasanya kainnya warna-warna emas ya. Ini kain-kain biasa. Di seluruh Indonesia biasanya setiap provinsi itu ada menghasilkan kain songket biasanya. Teknik anyam. Anyam merupakan teknik dengan tindih menindih, silang menyilang, lipat melipat, bolak balik dan lungsen dengan pola yang sudah ditentukan. Kita lihat contoh karyanya. Jadi seperti ini, anyam ini biasanya kita kenal dengan karyanya seperti topi untuk petani dan keranjang-keranjang ini, dan ketupat termasuk seni anyam juga. Kalau biasanya anak-anak sekolah ini dari dasarnya ini bikin topang tindih ya, yang membentuk sebuah karya. Kalian biasanya banyak tuh melihatnya. Teknik bordir. Teknik bordir atau teknik sulam pada kriya biasanya menempatkan masan dari benang yang sudah dijahitkan pada kain yang fungsinya untuk menghias tampilan kain. Biasanya bordir ini kalau kalian lihat di baju sekolah, lambang OSIS atau nama atau lambang sekolah kalian biasanya ada bordir. Nah, ini kalau polisi ada lambangnya itu menggunakan teknik bordir ya. Teknik bordir ini berupa gambar yang dibentuk dengan benang gitu. Nah, kayak gini mesinnya. Beda ya sablon dengan teknik bordir. Kalau bordir ini timbul dia, biasanya menggunakan benang untuk membentuk sebuah gambar. Harus bedakan ya. Lanjut ke contoh karya seni rupa tiga dimensi serta tekniknya. Jadi ada kriya dan patung. Salah satu seni rupa tiga dimensi yang paling terkenal adalah patung. Sampai sekarang seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki nilai seni yang tinggi. Patung bisa dibuat dengan media batu, kayu, logam dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang.
Patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dan terbuat dari benda padat dan lunak. Seni patung masuk kategori seni rupa murni. Jadi seni rupa patung ini masuk ke karya seni rupa murni ya. Dia biasanya mementingkan keindahan daripada nilai fungsinya. Biasanya patung itu digunakan untuk pajangan, landmark, ikon-ikon kota. Berdasarkan jenisnya, teknik pembuatan patung juga terbagi menjadi dua, yaitu di sini kita bicara teknik patung yang Zonde Bose. Zonde Bose merupakan bentuk patung yang mampu berdiri sendiri, tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. Patung ini biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya. Jadi Zonde Bose ini patungnya itu berdiri kokoh tanpa ada bantuan dan lain-lain. Ini seperti patung Liberty di Amerika. Monas termasuk juga, dia berdiri kokoh tanpa ada penyangga ya. Lanjut ke relief. Merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya relief ini menggambarkan sebuah adegan dari cerita. Salah satunya contoh relief dapat kita lihat di Candi Siwa, Candi Brahma, di kompleks Candi Prambanan yang berisi rangkaian adegan Ramayana. Jadi relief ini biasanya terletak di candi-candi ya. Ini termasuk relief. Karya seni relief ini cuma bisa dilihat dari atas dan samping, dan kalau dari belakang nggak bisa aja. Ini contoh relief dengan cerita Ramayana ya. Biasanya kalau kita lihat di wihara, candi-candi itu kan ada cerita di reliefnya. Dan di relief ini ada beberapa bagian atau 3 jenis. Jadi ada jenisnya di relief ini. Namanya base relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk yang kurang dari setengah dari bentuk aslinya. Jadi yang base relief ini kita lihat contohnya. Katanya kurang dari setengah bentuk aslinya, berarti dia kurang naik ke atas timbulnya. Ini kita lihat. Beda dengan yang tadi, yang ukir kayu tadi kan setengah bentuk aslinya. Dia relief ini menempel di dinding dan karyanya itu timbul ke permukaan. Ini kurang dari setengah ya, beda ya. Ingat base relief ini bentuknya kurang dari setengah. Lanjut ke demi relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk setengah dari bentuk aslinya. Demi relief namanya. Karyanya ini menampilkan setengah dari bentuk aslinya. Jadi karya reliefnya ini hampir menyerupai bentuk aslinya, cuma dia namanya relief pasti dia ditempel di dinding kan. Beda dengan patung. Ini seperti ini. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan setengah, kurang dari setengah bentuk aslinya. Lanjut ke haute relief. Susah kali namanya. Relief yang menampilkan bentuk yang sama persis dengan bentuk aslinya. Sama persis. Oh, jadi di relief ini lebih timbul dan biasanya ukurannya ini 1:1. Dia sama dengan bentuk aslinya. Ini seperti patung ini, walaupun dia menempel ke dinding, dia timbulnya ini keluar gitu. Dia keluar bentuk karyanya. Ini walaupun di dinding, tapi dia hampir berbentuk seni patung yang utuh. Jadi rangkumannya, yang pertama ini seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi.
Dengan kata lain, seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki ruang. Jadi seni rupa tiga dimensi memiliki ruang dan nggak cuma hanya dibatasi dengan lebar dan tinggi. Dia memiliki ruang kedalaman juga punya. Yang kedua, karya seni rupa tiga dimensi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi pakai. Biasanya fungsi pakai ini karya seni rupa terapan ya, fungsi ekspresi atau seni rupa murni kayak patung dan relief tadi. Lanjut ke teknik-teknik seni rupa tiga dimensi antara lain teknik aplikasi, teknik mozaik dan teknik merakit, teknik pahat dan teknik menuang. Jadi di teknik ini ada contoh juga karyanya seperti apa. Udah Bapak jelaskan tadi. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang seni rupa tiga dimensi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan pahami apa yang Bapak jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.